Format Swiss model sempat menuai penolakan ketika pertama kali diperkenalkan. Banyak yang meragukan daya tariknya, menganggapnya terlalu rumit dan menjauh dari esensi fase grup klasik. Namun seiring waktu, resistensi itu perlahan mencair. Ritme kompetisi terasa lebih padat, deretan laga elit hadir nyaris setiap pekan, dan ketegangan tak pernah benar-benar turun dari matchday pertama hingga ke-8. Alih-alih membosankan di tengah jalan, setiap pertandingan justru terasa punya bobot. Dan kini tirai resmi ditutup. Sebanyak 144 laga telah dilewati penuh gol, kejutan, dan drama. Arsenal menyelesaikan fase liga di puncak klasemen dengan catatan sempurna, sementara Manchester City harus berjuang hingga akhir untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar. Di sisi lain, fase ini juga menelan korban besar. Napoli, Marseille, dan Ajax harus tersingkir lebih awal. Selain itu, ada 6 tim raksasa yang apes sebab harus ke playoff babak 16 besar. Netgoal Plus kali ini akan mengulas hasil drawing playoff Liga Champions 2025 sampai 2026. Simak ulasannya sampai tuntas. Drawing playoff Liga Champions 2025-26 resmi digelar pada Jumat, 30 Januari 2026. Fase playoff ini akan dimainkan dengan format 2 leg, di mana leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 17 sampai 18 Februari 2026, sementara leg kedua digelar sepekan. Kemudian pada 24 sampai 25 Februari 2026. Babak ini menjadi gerbang terakhir menuju fase gugur utama, sekaligus penentu nasib klub-klub besar yang gagal mengamankan tiket langsung dari fase liga. Salah satu laga yang paling menyita perhatian adalah pertemuan ulang Benfica kontra Real Madrid. Duel ini menjadi ulangan pertemuan terakhir kedua tim di League Phase Liga Champions, ketika Real Madrid secara mengejutkan tumbang 2-4 dari Benfica asuhan Jose Mourinho. Kekalahan dramatis tersebut memaksa Los Blancos harus menempuh jalur playoff, sementara Benfica berhasil menjaga asa mereka tetap hidup di kompetisi elit Eropa. Pertemuan ini pun berpotensi menjadi panggung balas dendam bagi Kylian Mbappe dan kolega. Selain Madrid versus Benfica, hasil undian juga menghadirkan sejumlah duel menarik lain, seperti Bodo Glimt menghadapi Inter Milan serta Borussia Dortmund yang akan berjumpa Atalanta. Di partai lain, juara bertahan Paris Saint-Germain harus melewati jalur terjal dengan menghadapi sesama wakil Prancis, AS Monaco, dalam duel yang menjamin tensi tinggi sejak leg pertama. Juventus juga mendapat tantangan berat saat dipasangkan dengan Galatasaray, wakil Turki yang dikenal tangguh di laga Eropa. Sementara itu, Newcastle United akan berhadapan dengan Karabakh dalam sebuah cerita bersejarah bagi klub Inggris tersebut. Ini menjadi kali pertama The Magpies menembus fase gugur kompetisi Eropa dengan tantangan tambahan berupa perjalanan pulang pergi sejauh sekitar 5.000 mil ke Azerbaijan untuk leg pertama pada 17 atau 18 Februari. Duel ini otomatis menambah kepadatan jadwal Newcastle di bulan Februari, karena laga playoff tersebut terselip di antara pertandingan Liga Premier melawan Manchester City pada 21 Februari dan laga kandang kontra Everton pada 28 Februari. Di antara seluruh partai playoff, satu laga berdiri paling mencolok, reuni Jose Mourinho dengan klub yang pernah membesarkan namanya, Real Madrid. Benfica akan menjamu raksasa La Liga tersebut dalam duel yang syarat emosi, lanjutan dari pertemuan dramatis mereka di fase liga pada pekan terakhir. Saat itu, Benfica masih membutuhkan 1 gol di menit-menit akhir demi mengunci tiket ke babak playoff, sementara Madrid datang dengan tekanan besar di pundaknya. Drama mencapai puncaknya ketika Benfica unggul 3-2 atas Real Madrid yang sudah kehilangan 2 pemain dan bermain dengan 9 orang. Dalam situasi kacau tersebut, kiper Anatoli Trubin justru menjadi penentu lewat sundulan yang menutup laga dengan cara tak terduga. Kekalahan itu menjatuhkan tim asuhan Alvaro Arbeloa ke posisi ke-9 klasemen akhir fase liga, memaksa Los Blancos menempuh jalur playoff dan menjalani 2 laga tambahan yang seharusnya bisa mereka hindari.
Catatan sejarah pun mempertebal tensi duel ini. Benfica telah memenangkan 3 dari 4 pertemuan Eropa terakhir melawan Real Madrid, termasuk final legendaris Piala Eropa 1962. Kini dengan Mourinho di pinggir lapangan dan Madrid datang sebagai juara Eropa 15 kali, laga ini kembali membuka peluang bagi sang Special One untuk sekali lagi menundukkan klub lamanya di panggung Liga Champions. Kuatnya performa klub-klub Inggris di Eropa kembali memberi dampak langsung pada peta kompetisi. Liga Premier nyaris dipastikan mengulang capaian musim lalu dengan mengamankan 1 tiket tambahan ke Liga Champions, berkat posisi mereka di 2 besar tabel koefisien UEFA. Konsistensi hasil di berbagai kompetisi Eropa membuat Inggris berada dalam posisi yang sangat aman, sekaligus menjauh dari kejaran Jerman di klasemen koefisien. Dengan 5 wakil Liga Premier yang sudah lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions, serta total 9 klub Inggris yang masih bertahan di kompetisi Eropa musim ini, dominasi tersebut terasa nyata. Inggris kini memimpin dengan selisih yang cukup nyaman, mencerminkan stabilitas dan kedalaman kualitas klub-klubnya di level kontinental. Situasi ini membuka peluang besar bagi lebih banyak tim Inggris untuk kembali mencicipi panggung tertinggi Eropa musim depan. Newcastle menjadi contoh paling jelas dari keuntungan sistem ini. Musim lalu, mereka mengamankan tiket Liga Champions berkat finish di posisi kelima Liga Premier, sebuah skenario yang kini kembali terbuka untuk klub lain. Selama performa tim-tim Inggris tetap solid di Eropa, peluang tersebut akan terus hidup dan bahkan bisa menjadi jalur alternatif bagi klub-klub yang gagal finish di 4 besar Liga domestik. Menatap babak 16 besar, potensi lawan tim-tim Inggris pun terbentang luas. Arsenal bisa berhadapan dengan Borussia Dortmund, Atalanta, Olympiakos, atau Bayer Leverkusen. Manchester City berpeluang bertemu Benfica, Real Madrid, Bodo Garis Miring Glim, atau Inter Milan. Chelsea masuk dalam jalur yang mempertemukan mereka dengan Karabakh, Newcastle, AS Monaco, atau Paris Saint-Germain. Liverpool atau Tottenham berpotensi menghadapi Galatasaray, Juventus, Klub Brugge, atau Atletico Madrid. Sementara itu, Newcastle berpeluang terlibat duel sesama tim Inggris melawan Chelsea atau menghadapi tantangan besar dari Barcelona. Narasi performa tim-tim Inggris di Eropa tidak hanya soal angka atau dominasi koefisien semata, ada kedalaman pengalaman dan tekanan mental yang terus diasah di panggung Liga Champions. Kompetisi ini menuntut klub untuk tidak hanya punya kualitas teknis, tetapi juga ketangguhan psikologis menghadapi situasi ritme tinggi, duel taktis intens, serta ekspektasi besar dari publik dan media. Musim ini, 5 klub Liga Premier, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Manchester City berhasil menembus babak 16 besar langsung dari fase grup, mencerminkan bagaimana tekanan tinggi yang mereka hadapi sepanjang musim Liga Domestik justru mempersiapkan mereka menghadapi tantangan level tertinggi di Eropa. Faktor kompetitif internal Liga Inggris yang sangat tinggi menjadi semacam latihan berat sebelum menghadapi lawan kuat di Liga Champions. Pertandingan pekan ke pekan yang sengit di Premier League memaksa klub-klub Inggris untuk mengelola situasi tekanan, kedalaman skuad, dan dinamika mental secara konsisten, kemampuan yang sangat penting ketika memasuki fase gugur kompetisi Eropa. Situasi seperti ini memberi keuntungan psikologis tersendiri karena klub-klub Inggris terbiasa bertahan dalam tekanan dan menghadapi tantangan taktis besar secara berkala sepanjang musim. Selain itu, dominasi klub Inggris di fase grup sejauh ini membuktikan bahwa prestasi di kompetisi domestik berhubungan erat dengan kesiapan mental dalam Liga Champions. Tim-tim seperti Arsenal dan Chelsea menunjukkan bahwa pengalaman menghadapi lawan-lawan berkualitas tinggi secara reguler di Liga menjadi modal penting untuk mengatasi tekanan di laga-laga krusial, termasuk pertandingan tandang yang sering jadi titik balik di babak gugur.